Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dijaya Natanagara, NPM 10090317001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Training and Development Employees. Langsung saja ke materi. Pertama-tama saya akan membahas tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu harus dilakukan oleh setiap perusahaan? Jadi, tujuannya itu yang pertama untuk memperbarui keahlian seorang individu sejalan dengan pelatihan teknologi. Melalui pelatihan SDM, si pelatih atau trainer itu dapat memastikan bahwa setiap individu secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru dan meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, untuk mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Yang ketiga, membantu memecahkan persoalan operasional dengan cepat dan tepat. Yang keempat, itu untuk mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Yang kelima, untuk memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja, sehingga hasil yang dicapai akan maksimal. Dan yang terakhir, itu untuk meningkatkan profesionalisme para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, yang kedua, tahapan pelatihan dan pengembangan SDM. Lalu, apa yang harus dilakukan atau langkah apa sih yang harus ditempuh perusahaan saat ingin memberikan pelatihan dan pengembangan SDM kepada para karyawannya? Berikut ini langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Tujuan penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui data atau menentukan apakah perlu tidaknya dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, itu untuk mendesain program. Ketepatan metode pelatihan dan pengembangan SDM tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Mulailah dengan mengidentifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja itu bisa mengerti apa yang harus diketahui dan yang harus dilakukan. Yang ketiga, evaluasi keefektivitasan. Nah, pelatihan dan pengembangan SDM itu harus menjadi suatu solusi tepat bagi permasalahan perusahaan, yaitu untuk memperbaiki kekurangan dan keterampilan setiap pekerja. Selanjutnya, 7 jenis pelatihan pengembangan SDM bagi perusahaan. Yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana, seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penelitian yang teliti. Skill training atau yang dikenal juga dengan pelatihan keahlian ini biasanya akan diberikan kepada karyawan yang dianggap belum menguasai atau masih kurang nilainya dalam sebuah keahlian tertentu. Contohnya adalah training management atau training leadership. Yang kedua, ada retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining itu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga ada cross-functional training. Cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan lainnya. Yang keempat ada team training. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Selanjutnya ada language training. Pelatihan bahasa itu menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Yang keenam ini ada teknologi training. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi. Jadi itu
Misalnya nih, digital marketing, developer, dan juga administrasi. Jadi pelatihan teknologi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Gitu. Terus yang terakhir, ini yang ketujuh, ada creativity training. Pelatihan kreativitas atau creativity training itu yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai yang rasional. Nah, gagasan tersebut itu nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya, melakukan pelatihan karyawan itu memiliki arti penting yang baik bagi perusahaan maupun karyawan yang dilatih. Dampak yang diberikan itu bisa membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan pesat sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.